Ya, teman-teman, beberapa waktu belakangan ini kita dikejutkan dengan beberapa berita yang tersebar di mana-mana, yaitu terkait meninggalnya Mispo Kyangge, salah satu pemuda asal Duga, distrik Jigi, yang menjadi korban salah tangkap aparat atas tuduhan terlibat dalam pembantaian karyawan PT Skara di Gunung Kabo beberapa waktu yang lalu. Jadi kronologis singkat terkait dengan penangkapan korban itu ditangkap sejak tanggal 2 Desember 2018 akibat dari dimulainya operasi militer di Nduga. Jadi korban atau almarhum bersama keluarga dari distrik Jigi berjalan kaki menuju ke Kuyawagi di daerah perbatasan Kabupaten Lanijaya untuk menyelamatkan diri di sana. Tetapi sampai di sana mereka bertemu dengan banyak sanak saudara dan dari pengungsi lain lagi. Jadi di tempat ini di Kuyawagi di daerah perbatasan Lanijaya ini mereka kesulitan bertahan karena soal makanan dan minuman di sana agak sulit, sehingga mereka mau tidak mau terpaksa melanjutkan perjalanan menuju ke Wamena, Kabupaten Jaya. Karena kebetulan di sana juga ada keluarga mereka numpang di keluarga di Wamena. Ya, suatu hari almarhum bersama beberapa teman jalan-jalan ke kota Wamena. Di antara mereka beberapa pemuda memang tidak fasih berbahasa Indonesia. Ya, salah satunya almarhum juga termasuk tidak bisa berbahasa Indonesia. Kemudian almarhum ditangkap pada tanggal 12 Mei 2019 di Pasar Sidakma. Jadi pada saat proses penangkapan itu ya sudah dipukul oleh aparat yang saat itu menangkapnya serta mengalami penyiksaan dan diangkut ke dalam mobil patroli. Jadi kita bisa bayangkan pemukulan serta penyiksaan yang almarhum alami ini cukup sangat tragis, karena berdasarkan pengalaman serta pengamatan kita di beberapa kejadian penangkapan seperti ini, biasa tuh aparat main hakim sendiri dengan cara menendang, memukul hingga babak belur. Bahkan korban pemukulan biasa mengalami cedera di bagian beberapa fisik. Jadi pemukulan serta penyiksaan ini sudah sering terjadi di mana-mana oleh aparat. Jadi itu mungkin sedikit tambahan. Kemudian setelah penangkapan korban dibawa ke Polres. Kemudian korban atau almarhum diinterogasi, namun ia tidak berbahasa Indonesia. Jadi setiap pertanyaan yang diajukan oleh aparat kepada almarhum, ia menjawab iya saja. Jadi selama di tahanan di rutan Polres Jawiaya, dia ditahan hampir 6 bulan. Jadi pada saat penahanan di rutan Polres Jaya, keluarga mereka hendak berkunjung, tetapi di sana dalam keadaan trauma dan takut pasca operasi militer. Jadi itu situasinya kita bisa bayangkan bersama-sama. Ketika dilakukan operasi militer itu pasti keadaan sangat takut, sangat trauma yang dirasakan oleh seluruh masyarakat. Jadi kemudian tanpa pengetahuan keluarga, almarhum Mispo Kyangge dibawa ke Jakarta oleh mereka. Almarhum diberangkatkan ke Jakarta dengan alasan keamanan. Jadi selama di Jakarta, almarhum didampingi oleh pengacara dari LBH Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Pada tanggal 8 April 2020 ia dibebaskan setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah itu ia bersama dengan beberapa pengacara mendampinginya kembali ke Papua dan tinggal di Jayapura sekitar 1 bulan.
Kemudian pada tanggal 6 Juli 2020 almarhum kembali ke keluarga di Wamena. Kemudian di sana mungkin akibat dari pemukulan penyiksaan yang almarhum alami, kemudian jatuh sakit dan ya almarhum telah kembali ke pangkuan Yang Maha Kuasa. Ya, itu sedikit kronologis dari penangkapan serta penyiksaan, kemudian meninggalnya pemuda Papua Misi Poguyange yang dapat kami sampaikan. Ya, jadi itulah wajah NKRI atau wajah aparat Indonesia yang mereka perlakukan kepada seluruh rakyat Indonesia tak terkecuali Papua. Khususnya di Papua itu di mana-mana itu sudah sering terjadi seperti hal ini. Karena baru-baru kemarin terjadi terhadap keluarga artis atau penyanyi dari Papua, yaitu keluarga kakak endokrinologi juga seperti itu. Ponakan dari kakak endokrinologi juga yang diduga meninggal di tangan aparat, yang diduga meninggal di tangan aparat. Kemudian ada beberapa peristiwa juga yang terjadi di depan mata kita atau terjadi saat kita saksikan langsung bagaimana aparat itu memperlakukan oknum yang ingin mereka tangkap itu secara kasar dan keji, yaitu melalui pemukulan, penyiksaan yang luar biasa hingga sampai biasa korban yang mereka pukul, aniaya itu mengalami gangguan pada tubuh mereka, bahkan sampai dengan jatuh sakit. Jadi itu beberapa yang dapat kita ceritakan. Apabila ada teman-teman punya kesaksian soal itu, bisa dikomen di bawah, di komentar di bawah, biar kita bisa angkat lagi semua peristiwa yang dilakukan oleh aparat. Ya, demikian, terima kasih.